makhraj huruf dan sifat huruf, tempat keluar huruf hijaiyah, dan bagaimana cara mengeluarkan huruf hijaiyah dengan sifat-sifatnya. Maka saya akan mencoba mengulang kembali, hanya mengulang dan diingat-ingat bagaimana cara pengucapan lapan ba, bagaimana pengucapan ma, bagaimana fa, bagaimana wa, bagaimana la, bagaimana na, bagaimana ro, bagaimana ja, bagaimana ya, bagaimana sya, bagaimana ta, bagaimana da, kemudian ko, bagaimana sa, bagaimana za, bagaimana lo, bagaimana za, bagaimana sa, bagaimana so, kemudian kho, go, ha, a, ha, a, o, ka, bo. Itu adalah contoh pengucapan lafal-lafal atau huruf-huruf makhrajul huruf yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam buku qiraah ini beserta sifatul huruf. Bisa dilihat skema makhrajul hurufnya, lidahnya, bibirnya, rongganya, tenggorokannya, hidungnya. Mana yang masuk huruf rongga, mana yang masuk huruf bibir, mana yang masuk huruf lidah, mana yang masuk huruf tenggorokan, mana yang masuk huruf hidung. Nah, bahasa Arabnya sapatani, lisan, al-jauh, al-khalqi, kemudian haisum. Ya, bahasanya itu ada di halaman ke-16 Romawi. Skema makhrajul huruf yang ini ya Bu, dibuka sebelumnya, dibuka dulu sebelum. Nah, ini ada skema makhrajul huruf, makhraj bibir atau disebut sapatan atau dua bibir, sapatain atau sapatan. Kemudian lidah, al-lisan. Kemudian rongga, al-jauh. Kemudian tenggorokan, al-halqi. Kemudian hidung, haisum. Ya, haisum itu adalah hidung. Bagaimana mengucapkan itu ketika kita membaca makhraj atau huruf-huruf yang akan kita baca. Kita baca langsung di kunci 1 ya, halaman ke-1. Didengarkan dulu, nanti baru dilanjut. Abata sajaha kho dadaroza sasha sobo tobo ago fakokala manawahaya. Tidaklah ayat ya, karena A-nya sudah. Silakan. A-nya alif amjah ya, bukan alif. Abata sajahaho dadaroza sasha sodo todo ago fakokala manawahaya haya. Ingat yang kemarin? Ingat yang kemarin makhraj yang tipis dan tebal ada berapa? Kemudian ini makhraj yang tebal dan tipis. Ini makhraj tipis. Ini makhraj tebal. Jadi ketika makhrajnya diucapkan paling mudah, ya, tapi paling tidak akan bisa atau ada susah adalah ketika mengucapkan memakai kasroh. Ya. Kalau fathah itu mudah, tetapi kalau dengan kasroh akan lebih agak sulit membedakan. Coba baca D yang abatasa. Abatasa jahaho dadaroza sasha sobo tobo ago fakokala manawahaya. Silakan
sajahaho dadaroja syashasho dotodoa gofako kalamana wahaya. Lanjut sih. Abata sajahaho dazaroja sashafo Odo ato do agopako kalamana wahaya. Bun Ai. Bunda mau nyoba silakan. Ayo. Ya bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abata syajahaho dadaroja syashashodo todo agopahoka lamana wahaya. Silakan. Bunda. Silakan Bu Dia. Silakan buka. Jadi mau ya. Ada puasa yang pahalanya sama dengan 15 kali lipat, yaitu puasa di awal dan di akhir bulan setiap bulan. Kapan? Iya, puasa di awal dan di akhir tanggal setiap tanggal awal dan tanggal akhir, maka Allah akan memberikan pahala 15 kali lipat pahalanya. Tuh, diskon. Jadi kan kemarin telah disampaikan ada pahala yang diberikan oleh Allah 1 kali lipat, ada yang diberikan oleh Allah 10 kali lipat, ada yang diberikan oleh Allah 15 kali lipat, 30 kali lipat, 50 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan ada apa mudo apa ajron azima yang tanpa batas. Yaitu salah satu yang diberikan pahala 1 adalah berniat kebaikan. Allah akan berikan pahala 1. Hanya berniat, saya mau ngaji nanti jam 2. Ternyata ngaji, niat mau ngaji, dapat pahala 1 walaupun baru niat. Pahalanya dibalas 1. Ada yang dibalas oleh Allah 10 kali seperti ini. Abatata alif 1, ba 10, alif 10, ba 10, ta 10. Bayangkan kalau kita baca 28 makhrajul huruf, maka 28 kali 10 sudah 280 kebaikan. Itu dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada yang diberikan pahala 15 kali lipat. So'imun li awwalin wa akhirin. Orang yang puasa di awal dan di akhir, maka Allah berikan 15 kali pahala kali lipatnya. Ada yang diberikan pahala 30 kali lipat, 3 hari, 30 hari. Apa? Orang yang berpuasa kayaumin nahar, seperti puasa 1 bulan penuh. Kayaumi syahrin kulli, seperti puasa 1 bulan penuh. Artinya berarti 30 kali lipat Allah memberikan pahala. Bagaimana orang yang berpuasa di tengah ayyamul bid? 13, 14, 15.
Ada yang Allah berikan pahala 60 kali lipat, bukan 50 dulu, 60 kali lipat adalah orang yang 1 bulan full dan 1 bulan sebelumnya Allah ampuni. Ya. Ada orang yang diberikan pahala Allah 50 kali lipat adalah orang yang berpuasa di hari Senin atau di hari Kamis. Ada orang yang diberikan oleh Allah pahala 700 kali lipat adalah orang yang bersedekah. Allah akan berikan pahala seperti dalam surat Al-Baqarah disebutkan, mi'atu habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah berikan pahala 7 dikali 100 jadi 700 kali lipat. Dan ada yang disebut ada apa mudo apa ajron azimah adalah asobirina, orang-orang yang sabar. Sabar dalam segala hal, dalam ibadah sabar, dalam melakukan kebaikan sabar, dalam ngaji sabar, dalam bekerja sabar. Apapun yang kita lakukan sabar, rumah tangga sabar, apapun sabar, insya Allah akan Allah berikan pahala ajron azimah seperti dalam surat Az-Zumar disebutkan ayat 15. Ini membaca ini perlu kesabaran. Jadi kalau tidak sabar, kemudian bu aing teh kudu bo harese nyebutkeun geus lieur kumaha jadi nyebutkeun do. Ieu da pabaliut antara bo padahal beda antara bo dengan go. Ini kan go itu adalah dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas go. Tapi kalau go adalah tepi lidah ke pinggir gigi geraham kanan. Gitu. Itu adalah kunci 1 penguasaan huruf hijaiyah. Kenapa harus dibahas kembali dengan menggunakan baris fathah? Karena kalau sudah nanti ke depannya ada namanya syaddah, ada yang namanya sukun, ada yang namanya kasroh, ada yang namanya doma, ada yang namanya mu'allif, maka nanti akan lebih susah lagi. Maka kunci yang pertama yang mudah adalah menguasai huruf hijaiyah dengan baris fathah atau dengan baris jabar atau dengan baris nasob. Bisa jabar, bisa fathah, bisa nasob. Kalau santri bilangnya nasob, kalau orang Sunda bilangnya jabar. Alif jabar A, B jabar Ba, T jabar Ta, T jabar Sa, abatasa. Itu adalah metode jabari disebutnya. Jadi metode jabari itu adalah metode yang biasa kita lakukan dengan cara yang seperti itu diejah bahasa kita. Alif jabar A, B jabar Ba, itu jabari disebutnya. Jabari itu adalah dari Mesir dulunya. Irak dan Mesir yang mengembangkan metode ini. Dari siapa? Khalifah Bani Umayyah dan Turki Utsmani. Gitu. Yang mengembangkan metode itu metode yang pertama kali dikembangkan oleh orang-orang yang ingin memberikan pengetahuan Al-Quran lebih kepada manusia yang lain lebih bermanfaat. Maka menggunakan metode jabari. Dan mungkin kita, orang tua kita menggunakan metode itu sebelum ada metode-metode yang lain. Ada metode ma'ani, ada metode bayani, ada metode kiroati, ada metode kiroah yang kita pakai sekarang. Ada metode-metode yang lain yang mungkin bukan metode ini bukan yang terbaik, adalah sebagai penambah hasanah yang telah ada. Jabari mungkin kita akan lebih fasih, lebih tahu, tapi akan lama bisa. Tapi mudah-mudahan dengan ini penulis memberikan clue, bisa 12 kali pertemuan sudah bisa fasih membaca Al-Quran dengan makhraj dan sifatnya kalau istiqomah. Dan itu pun 1 orang, bukan semuanya, karena butuh waktu. Kalau semuanya 1 orang 12 kali pertemuan, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan bisa jadi menguasai huruf hijaiyah, fasih membaca Al-Quran dengan makhrajul huruf dan sifatul huruf yang sempurna. 2 jam sekali pertemuan, mudah-mudahan 12 kali pertemuan kita akan bisa dan fasih membaca Al-Quran dengan yang membaca dengan tartil, dengan baik dan benar sesuai kaidah yang ditetapkan. Itu ya. Jadi tujuan kita bukan hanya ingin bisa dan menyalahkan orang lain, tetapi tujuan kita adalah supaya membaca Al-Quran ini baik, benar, tartil sesuai apa yang Allah inginkan melalui baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita bisa salah nyalahin orang lain, bukan ya. Tetapi untuk Allah ridho agar bacaan kita sesuai, karena beda baca beda arti, ya kan. Kola dengan kila, kol dengan kal beda maknanya. Kemudian sol dengan sal beda maknanya, ya. Kemudian turod dengan turod beda maknanya. Kemudian sakor dengan sakar beda maknanya. Maka beda huruf beda makna. Berarti kalau tidak menguasai huruf makhraj, maka kita akan merusak makna dari Al-Quran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Harusnya qul, bukan qul pakai kaf. Kalau qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, huwa Allah ahad, yang satu yang esa. Tapi kalau qul, makanlah oleh Muhammad Allahmu esa. Kan beda maknanya. Maka oleh karena itu, tujuan kita membaca menguasai huruf hijaiyah dengan fasih, dengan benar, dengan makhraj dan sifat yang benar adalah supaya kita tidak menyalahi membaca Al-Quran, agar tidak menjadi salah makna. Kalau salah makna, salah tafsir. Kalau salah tafsir, na'udzubillah. Orang yang fasih membaca Al-Quran dengan tujuan ingin lebih membaikkan diri dengan cara memuja orang lain, maka orang tersebut ada di neraka. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Jadi jangan ada tujuan kita menguasai Al-Quran ini untuk menyalahkan orang lain, tapi ingin sama-sama membetulkan bacaan agar orang lain juga sama bacaannya betul. Marilah kita sama-sama, semoga bacaan yang kita baca ini bermanfaat untuk kita. Wabil khusus apa yang kita baca syifaan wa rahmah, akan menjadi penolong kita kelak yaumul qiyamah. Insya Allah. Insya Allah ya, sudah pasti. Coba baca deh dari sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kiri, kanan kiri, kiri. Ya. Lihat, yang kemarin sudah ya, supaya nanti sebelum ke baris kasroh kita akan, ini yang paling biasa dominan. Si, ini kan senyum ya. Si, tetap ada tebal. Kalau tebal berarti ada monyong. Si, ri, ti, ki, jadi tesami. Ya. Itulah sifat. Jadi ki, bukan ki, ti, di, si. Nah, tidak, tapi si, ri, ti, itu ya. Ada perbedaan. Silakan Bu Hab. Si, apa? Ti. Kemudian silakan Pak Daus. Di, silakan kemudian silakan Pak Adi. Si, zi, tipis, ada monyongnya ya. Silakan. Saya lagi nasi. Bun Ai.
She, she. The, fi, fi. Pli, kita, fi. Sudah mulai fasih. Ya, sudah mulai fasih. Fasih itu kalau sering dicoba ya. Kalau insya Allah kalau sering kita mencoba dengan benar. Ibu Yeni enggak? Ayo sedikit aja. Mau coba Bun? Coba aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa, bilang aja. Oh, nyimak dulu. Coba langsung dengan gambarnya supaya bisa tahu. Iya. Api a, Api a, balon ba, balon ba, tangan ta, tangan ta, salju sa, salju sa, jagung ja, jagung ja, hati ha, hati ha, khotib kho, khotib kho, dasi da, dasi da, zakir za, zakir za, roda ro, roda ro, zarah za, zara za, sapi sa, sapi sa, syarifah sya, syarifah sya, soda so, shoda sho, bonab do, bonab do, kopi to, kopi po, zohir do, zohir do, alim a, alim a, ghafur gho, ghafur gho, fantafa, fantafa, qariqo, qoriqo, kaki ka, kaki ka, lampula, lampula, matama, matama, nasina, nasina, wajahwa, wajahwa, handukha, handukha, yakulya. yakulya. Ya, alhamdulillah. Dan kita lihat halaman 2 ya. Halaman 2 ada tanda A, ada tanda B. Tanda A adalah membaca dari kanan ke kiri. Saya kasih contoh. Abata sajahaho. Silakan. Abata sajahaho, Kemudian langsung dadaroza sashaso, dadaro jasa sasho, botozo agofako, botodo agofako, kalamana wahaya. kalamana wahaya. Itu yang A. Kemudian yang B ada tanda panah ke bawah. Ada goka bada pola tarodo mafaza anaza sagowaha syafaha khosokoya. Nah gitu ya. Itu adalah tanda B. Kemudian tanda C adalah dari mulai bawah kiri ke atas kiri. Ya qasakha hafasha hawa ghasajana zata mawdharatala tadaba qawda'a. Itu dari C, dari bawah ke atas. Kemudian dari D, dari kiri ke kanan. Kenapa diulang-ulang seperti itu? Supaya terbiasa. Dimanapun hurufnya ada, kita menguasai makhraj benar, huruf benar, maka dimanapun huruf itu ada, insya Allah pengucapannya akan benar. Karena tidak biasa membaca Al-Quran itu dari kiri ke kanan, maka nanti akan dicoba di D ini dari kiri ke kanan. Kalau misalkan tidak biasa membaca Al-Quran itu dari bawah ke atas, maka kita akan mencoba dari bawah ke atas. Kalau tidak biasa membaca dari atas ke bawah, maka akan kita coba membaca dari atas ke bawah. Kalau yang A adalah yang umum, yang biasa kita baca Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Gitu ya. Silakan Bu Hab.
Dari A dulu. B ini itu kenapa ada yang dibulatin? Itu adalah yang tebal, ya, yang tebal. Tetapi ro ini tidak terlalu tebal, agak tebal, ya. Ini yang dibulatin, ini adalah yang membacanya tebal. Ya. Silakan Pak Daus A dulu. A ba ta sa ya ha ho da da ro ya sa sa so do to do a do fa ho a ma na wa ya. B Ada bo a ba da ho la ta ro do ma sa ja saja anak jasa wa hasyafa ho so ya. yang C Ya ho so ho hafasyaha wal ho saja na'a jasa maldorota lato daba kaldo da'a. yang D Ya hawana malaka ofago'a do sosa saja rodada ohajasa taba'a. istiqomah membaca makhrajnya, ya. Ini yang paling agak-agak susah. Ini yang dibulatin, ya. Agak-agak susah. Yang dibulatin itu, ya. Yang dibulatin yang tebal. Kemudian ada yang biasa tertukar adalah za. Za dengan zo ini kan makhrajnya sama, tapi sifatnya dia beda. Za, zo, za, zo, za, zo. Ini ta, o, ta, o. Kemudian ada ja dengan za, ja dengan za, ja dengan za. Ada lagi atau ini dengan ini biasanya sa dengan sya, sa dengan sa, gitu ya. Sa dengan sya beda, makhrajnya pun beda, ya. Jadi mohon istiqomah supaya nanti terbiasa membacanya. Kalau saya mengoreksi supaya nanti terbiasa membacanya. Ya. Silakan Bu Lia. Alah, Sebentar lagi, Sob. Tenang. Babnya 2 beres, Pak. Tenang. Lanjut, Pak Wil. Dari A dulu aja. Abatasya ya abatasya
saja. Bukan. Lidahnya ke di atas. A ba ta sa ja ha ho Kho ho kho ho ho da za ro ja sa da za ro ja sa za za da lidahnya di bawah. Za da za ro za sa sha sho do so do a ho fa ho kalamana wahaya ada doka bada tola taro doma sa zaana ja sha a wa go ho wa ha syafaha ho sho ko ya. silakan Bun Ai. Ini Bu Edi. Oh ya Bu. Ayo Bun Ai. Ini ya Pak Ustaz. Cepat-cepat. Bisa. Lanjut Bun. Maaf. Nggak konsen, nggak bisa. Aduh. Minum dulu guys. Jangan dulu ini aku dulu. Aku dulu. Besok Bu Edi dulu atuh. Sok Bu Edi, nggak apa-apa. Lanjut ke bawahnya. Keren udah. Ada soka do ada Ada. zoka baza kola karozoma tazahana jasa kowa hasyafaha kosho koya. Nah, Bun Ai dari C dari bawah sekarang. Ya hawa. Dari C dulu. Oh, Dari bawah ke atas. Oh iya. Ya kosoga. Ya koshoha. Ya koshoha. Ya koshoho. Boleh ketawa. Kamu didik yang gimana? Madorota latodaba kadodaa. Cukup. Ke kiri sekarang. Dari kiri D, kiri ke kanan. Ya hawana malafa Kopago ado todo sha daro dada ko ha jasa tabaa. Oh iya, Sapnia. Nia dari B. Dari C. B ke bawah. Ada moka, baza kola, tarozoma, taza'ana, jasa gowa, hasyafaha, khoso'oya. C. D. Ya
wa na ma la ha o fa lo a bo zo o lo so sha sa za ro za za kho ha ya sa ta ba a. Sudah ya. Alhamdulillah. Jadi ini pemahaman-pemahaman tentang pendalaman bunyi harakat fathah ini adalah yang paling mudah, yang paling ringan. Itu adalah harakat fathah. Harakat fathah itu biasanya di atas. Jadi sakit kepala itu biasanya lebih ringan dibanding sakit perut. Ya. Jadi kenapa ada fathah? Fathah itu cirinya di atas. Jadi sakit kepala biasanya lebih ringan daripada sakit yang ada di tengah. Gitu ya. Itu yang disampaikan di siang hari ini. Untuk pembacaannya tidak banyak-banyak, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan insya Allah akan lanjut ke surat Al-Maidah ayat ke-35. Surat Al-Maidah 35. Surat ke-4 ayat ke-35. Surat ke-5 ayat ke-35. Sudah ada? Surat ke-5 ayat 35. Ada? Udah ketemu, Bun? Budian? Udah. Bun An? Belum, lagi ini Bu. Surat ke-5 ayat ke-30. Download di Sudah ketemu semua? ayat 35. Ayat 35. Sudah, Bun? Ada Pak Darus? Ada Pak Ustadz. Udah ya. Saya baca dulu nanti. Surat ke-5 ayat ke-35. Juz ke-6. Ya. Boleh dilihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ittaqu, bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah, wabtagu, dan kalian carilah, ilaihi, kepadanya, al-wasilah, jalan yang mendekatkan atau keriduan Allah, wajahidu, dan berjihadlah kalian fi sabilihi, di jalan Allah, la'allakum, supaya kalian tuflihun, kalian beruntung, selamat dari neraka dan akan masuk surga. Hikmah dari ayat ke-35 ini adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Allah bersabda dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat ke-35, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuang di jalannya agar kamu beruntung. Hikmah dari ayat ini salah satu adalah al-wasilah. Wasilah adalah perantara atau cara mendekatkan kita kepada Allah. Ada yang mendekatkan dengan cara sholat, ada yang mendekatkan dengan cara membaca Al-Quran, ada mendekatkan diri dengan cara wirid, zikir, ada yang mendekatkan dengan cara sedekah, ada yang mendekatkan dengan cara saum, ada yang mendekatkan dengan berakhlak baik, ada yang mendekatkan diri dengan beramal soleh, ada yang mendekatkan diri dengan cara berinfak, ada yang mendekatkan diri dengan cara ta'aruf, ada yang mendekatkan diri dengan berbagai hal yang Allah ridho, maka itu akan jadikan Allah masuk surga kepada orang tersebut. Salah satu makna dari wasilah ini pun adalah ada salah satu doa yang kita selalu panjatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis disebutkan ada salah satu sahabat menceritakan di zaman Nabi ada 3 orang sahabat. Yang sahabat itu masing-masing punya wasilah. Ketika si 3 sahabat itu masuk ke dalam gua, maka di dalam gua tidak bisa mengungkitkan batu yang menutupi gua tersebut. Apa yang terjadi? Satu orang berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, jikalau amal baikku bisa membukakan pintu gua ini, maka bukakanlah pintu gua ini untukku." Maka ketika bermunajat, kalau dalam bahasa kita, Allahumma bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bijahi sholihin, Allahumma bijahi, ya Allah, dengan perantara. Karena siapa kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, maka kita minta wasilah kepada orang-orang soleh, minta wasilah kepada Nabi, minta wasilah kepada sesuatu yang kita anggap itu amal baik di hadapan Allah dan Allah ridho. Mudah-mudahan itu wasilah menjadikan kita ada pertolongan Allah. Lanjut kepada cerita yang tadi. Satu orang berkata, "Ya Rob, jikalau aku beramal soleh ini bisa membukakan pintu gua ini, maka terimalah amal soleh kami." Akhirnya terbukalah sedikit pintu gua. Kemudian yang satu lagi, "Ya Rob, jikalau aku menghormati ibuku, memberikan kebaikan kepada ibuku, itu adalah amal soleh di hadapanmu, maka bukakan pintu itu untukku." Maka terbuka agak lebar. Yang satu lagi, "Ya Rob, jikalau amal baikku waktu itu, aku diajak bermesraan berduaan dan diajak berzina oleh perempuan lacut kemarin, maka jikalau aku menghindari perbuatan perempuan tersebut mendapatkan keriduanmu, maka bukakan pintu gua itu untukku." Maka terbuka seluruhnya. Artinya dalam riwayat itu disebutkan bahwa meminta wasilah dengan amal baik kita ini diperbolehkan seperti sabda Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ini, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha," hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalian cari ilaihi kepadanya al-wasilah, wasilah. Maka dalam Al-Quran disebutkan juga, "Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima." Allah bersabda, Allah akan menerima taubat kita, Allah akan memberikan kabul doa kita jikalau salah satu syaratnya adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Kemudian sama Pak Untung pingin anak soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan keturunanku keturunan yang soleh dan soleha. Setiap hari berdoa seperti itu tanpa memikirkan doa itu dikabul atau tidak. Maka berbuat baik, berbuat wasilah agar doa kita dikabul. Salah satunya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengucapkan dulu hamdalah, kemudian membaca dulu Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin.
Nah, baru setelah itu hamba adalah orang yang lemah, hamba adalah orang yang miskin, hamba adalah orang yang hina. Engkau yang maha kaya, engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha gagah, engkau yang maha segala-galanya. Terimalah amal kami, terimalah sedekah kami, terimalah segala kebaikan kami. Maka dengan wasilah-wasilah itu, maka Allah memerintahkan kita dalam surat Al-Maidah ini, jangan engkau meminta langsung kepada Allah tanpa wasilah, karena wasilah adalah perintah Allah dalam Al-Maidah ini. Jadi ya Allah, atau kalau kita sering mendengar, mungkin ada salawat yang sering kita dengar, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Itu salah satu wasilah. Ya Rabbi bil Mustafa, duhai Gusti Allah, Tuhannya Al Mustafa. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikan doaku, apa yang aku tuju kepadamu ya Allah dengan wasilah Al Mustafa. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait selanjutnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, terus waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Yang punya wasilah adalah orang-orang yang soleh, nabi dan lain-lain sebagainya. Maka minta wasilah kepada Allah dalam segala hal. Wasilah kita pingin pintar apa? Membaca, belajar. Wasilah kita ingin fasih membaca Al-Quran, ya kita taklim. Wasilah kita bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ya seperti ini, mudarabah, munaqashah, muhadharah. Kalau tidak ada wasilah, tidak mungkin kita bisa sampai. Dan kita pun tidak akan bisa lari tanpa wasilah. Berjenjang, step by step. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah dengan wasilah, Allahumma bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istajib doa ana, ijabah doa-doa kami. Satu riwayat menyebutkan ada seorang Badawi datang kepada makam baginda Rasul jauh-jauh dari Irak, dari Baghdad, mau datang ke Madinah Al-Munawwarah. Datang bertemu baginda Nabi di makamnya. Beliau berkata, orang Badawi tadi, ya Rasul, aku telah menjual untaku, aku telah menjual kudaku, aku telah menjual hasil tanam ladangku demi mengunjungi makammu Rasulullah. Oleh karena itu datang aku ke tempatmu ini, ke makammu ini, mintakan agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah engkau ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Setelah itu, setelah berdoa menggunakan wasilah itu, maka si Badui tadi pulang, dan ada ulama yang memimpikan bahkan baginda Rasul datang kepada beliau. Ulama tersebut menyatakan di dalam mimpinya oleh Nabi, hai ulama, sampaikan salamku kepada orang Badui tersebut, sampaikan aku telah mendoakan dia dan Allah telah mengampuni dosa dan mengabul seluruh pinta dan doanya. Maka dalam hal itu si orang ulama tadi mengejar si Badawi tadi, kemudian dikatakan bahwa Rasul menitipkan salam. Ketika mengucapkan Rasul menitipkan salam, maka si Badawi tadi bergetar kakinya sampai menyucurkan air mata. Apa yang dia katakan? Bi rabbika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keutamaan nabimu, hambamu, rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabilna doa ana, aku telah diterima doa-doaku. Gitu. Maka mintalah wasilah kepada Allah dengan orang-orang soleh, dengan nabi, dengan rasul, dengan para wali dan lain sebagainya. Maka apapun yang kita lakukan yang itu bentuknya amal soleh, mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi
la'allakum tuflihun, supaya engkau beruntung, diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bukan minta kepada nabi, bukan minta kepada rasul, bukan minta kepada wali, bukan minta ke kuburan nabi, bukan minta ke tempat, ke barang, tetapi minta ke Allah melalui wasilah-wasilah atau orang-orang yang Allah tunjuk menjadi orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya hikmah dari ayat ke-35 ini. Segala sholat kita mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ridho, bukan karena sholat kita ingin menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, tapi mudah-mudahan sholat kita Allah ridho, zakat kita Allah ridho, ngaji kita Allah ridho, memakai hijab kita Allah ridho, bertutur baik kata kita Allah ridho. Semuanya agar Allah ridho, bukan ingin balasan, karena balasan itu adalah hak prerogatif Allah. Banyak orang yang banyak pahalanya tetapi di mata Allah adalah rugi, adalah bangkrut. Siapa itu? Mal muflis ya Rasulullah. Siapa orang yang muflis itu ya Rasul? Huwa al muflis man taraka id dunya. Orang yang berangkat meninggalkan dunia ilal akhirah kasratul amal wa naqsuhu bil amal. Dia datang kepada Allah, menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal sebanyak-banyaknya, tapi di hadapan Allah ternyata orang itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Ada dolim kepada orang lain, ada menghujat kepada orang lain, ada menghakimi orang lain, ada menyakiti orang lain, dan lain sebagainya, yang menyebabkan dosa saya diberikan kepada orang yang saya dolimi, pahala saya kasihkan kepada orang yang didolimi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridho, supaya kita mendapatkan apa yang Allah inginkan, yaitu dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga Allah tanpa hisab, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan masuknya ke dalam surga. Ila stulil firdausi ala wa la kesalahan sebanyak apapun Allah mengampuni, dan kebaikan sekecil apapun Allah akan memberikan ganjarannya. Maka Tuhan kita hanya Allah. Ilahilastulil firdaus ta'ala. Saya tidak sanggup masuk surga karena surga itu tidak bisa dibeli oleh amal saya, tetapi saya tidak mampu masuk neraka karena tempat itu tidak berdaya untuk saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa ridho Allah bukan ada di surga, ridho Allah bukan jauh dari neraka, tapi ridho Allah adalah memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Mau di surga, mau di neraka, yang penting Allah ridho. Mudah-mudahan ridho Allah ada di dalam diri dan keluarga besar kita. Semoga yang hadir di tempat ini Allah berikan keridhoannya, Allah berikan kemudahannya, Allah berikan kemanfaatannya, Allah berikan segala kesabaran, kekuatan untuk kita agar senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku lupa lihat dan wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Minggu depan pun mohon maaf, mungkin sekitar jam 2-an lagi ya. Gak apa-apa. Karena bulan ini bulan banyak acara, bulan tahlilan, bulan yang menikah, banyak yang menikah karena memang ini apa ya, sudah mulai banyak yang cara mendekatkan dirinya dengan menikah. Berarti Abghadus Syaiton bisulu Saidin. Ini Budian dan Pak Untung itu adalah membuat setan menjadi murka. Kenapa? Karena sepertiga agamanya telah diambil. Nah, ketika setan datang menggoda si setannya datang kepada Pak Untung dan Budian, maka sepertiga agamanya telah disempurnakan. Bahkan rokatani minal mutajawwiz khairun min sab'ina rokatan bila tazawwuz.
2 rakaat orang yang telah menikah itu hampir pahalanya sama dengan 70 kali sholat. 70 kali sholat dibanding orang yang lajang. Orang yang lajang. Jadi 2 rakaat orang yang sholat Pak Untung dengan Budian, maka hampir sama dengan 70 kali sholat orang yang bujang. Udah sholat ibadah dari Itu namanya dunia menik. Double. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memberikan jodoh yang terbaik bagi yang belum punya. Mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina. Allahumma hdina. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kami petunjuk. Berikanlah kami petunjuk. Bihidayatil Quran. Bihidayatil Quran. Dan hidayah Al-Quran. Dengan hidayah Al-Quran. Nawwir qulubana. Nawwir qulubana. Cahayailah hati kami. Cahayailah hati kami. Binuril Quran. Binuril Quran. Dengan nur Al-Quran. Dengan nur Al-Quran. Wazayyin akhlaqana. Wazayyin akhlaqana. Hiasilah akhlak kami. Hiasilah akhlak kami. Bijahil Quran. Bijahil Quran. Dengan perangai Al-Quran. Dengan perangai Al-Quran. Wahasin a'malana. Wahasin a'malana. Baikkanlah perbuatan kami. Baikkanlah perbuatan kami. Bidzikril Quran. Bidzikril Quran. Dengan zikir Al-Quran. Dengan zikir Al-Quran. Wabayyib wujuhana. Wabayyib wujuhana. Indahkanlah wajah kami. Indahkanlah wajah kami. Di barakatil Quran. Di barakatil Quran. Dengan keberkahan Al-Quran. Dengan keberkahan Al-Quran. Warzuqna. Warzuqna. Berikanlah kami rizki. Berikanlah kami rezeki. Di mukjizatil Quran. Di mukjizatil Quran. Dengan kemukjizatan Al-Quran. Dengan kemukjizatan Al-Quran. Wanajina. Wanajina. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Minan nari. Minan nari. Dari neraka. Dari neraka. Bikaromatil Quran. Bikaromatil Quran. Dengan kekeramatan Al-Quran. Dengan kekeramatan Al-Quran. Adkhilnal jannata. Wa adkhilnal jannata. Masukkanlah kami ke dalam surga. Masukkanlah kami ke dalam surga. Bisyafaatil Quran. Bisyafaatil Dengan Quran. syafaat Al-Quran. Dengan syafaat Al-Quran. Birahmatika. Birahmatika. Dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'al lana huzzatan ya rabbal alamin. Oke, Kang Tesis, apa kabar? Udah ngaji hari ini asik-asik. Selamat dengan bisa
Sedang mengaji. Jazakallahu khairan katsira. Oh iya, siapa yang pokoknya siapa yang ngasih jazakallahu khairan katsira. Ditampi Pak Haji. Terus kami. Matiin dulu sayang.